warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dini Hidayati dari kelas 10 MIPA 1. Nah, kali ini kita akan belajar bersama lagi nih. Tapi tentunya kita akan membahas materi yang berbeda ya teman-teman, yaitu materi tumbukan. Nah, materi tumbukan ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu materi impuls dan momentum. Kemarin juga sudah sedikit saya jelaskan tentang materi hukum kekekalan momentum ya teman-teman. Tapi agar kalian ingat kembali, nanti kita akan ulas sedikit. Kemudian kita lanjut langsung ke materi tumbukan. Nanti akan saya beri contoh-contoh soal ya teman-teman, agar kalian lebih paham di materi tumbukan ini. Nah, kita ulas sebentar ya, kita ulas sedikit materi tentang hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum merupakan perubahan momentum antara dua buah benda sebelum bertumbukan dengan sesudah bertumbukan, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Delta P sebelum sama dengan delta P sesudah. Masih ingat ya, P kecil itu apa? Ya, P kecil ini yaitu artinya momentum. Nah, di mana delta P ini rumusnya M kali delta V. M ini merupakan massa dan delta V ini merupakan selisih kecepatan. Kemarin juga sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Ini juga menghasilkan persamaan seperti ini. Dari persamaan di atas menghasilkan persamaan ini juga. MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Di mana V ini merupakan kecepatan sebelum ya. Nah, jangan lupa V aksen merupakan kecepatan sesudah. Nah, persamaan ini mendasari kita untuk menentukan jenis-jenis tumbukan. Ini juga ada koefisien restitusi juga. Kemarin juga sudah kita bahas ya. Koefisien restitusi ini dilambangkan ya. Rumusnya min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Dimana atau dengan kata lain min delta V aksen per V ya. Nih, jangan lupa ya, E ini tidak memiliki satuan. Nah, ini semua kalian harus paham ya, agar nanti materi tumbukan kalian bisa memahami dengan lancar. Oke, selanjutnya kita ke materi tumbukan. Nah, ini yang pertama yaitu jenis-jenis tumbukan. Oke, tumbukan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna, kemudian yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan tidak lenting. Untuk yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Nah, pada tumbukan lenting sempurna tidak ada energi yang hilang. Oke? Tidak ada energi yang hilang. Nah, di tumbukan lenting sempurna ini, selain berlaku hukum kekekalan momentum, di sini juga berlaku hukum kekekalan energi. Oke, nih bisa dilihat ya. Tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya yaitu 1. Ini untuk tumbukan lenting sempurna. Nah, selanjutnya yaitu tumbukan lenting sebagian. Dikatakan lenting sebagian berarti ada energi yang hilang. Nah, sehingga E-nya ini antara 0 dan 1. Ya, seputaran 0 dan 1. Oke? Nah, biasanya tertulis 0, berapa? Nggak lebih dari 1. Kalau 1 ini kan masuk ke tumbukan lenting sempurna, maka biasanya itu
tertulis 0, sekian gitu, nggak sampai 1. Oke? Nanti kita akan belajar tentang penerapannya di kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya lah ya. Nah, yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting. Saya tambahkan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali, ini dikatakan seperti itu. Anggaplah ya, ini ada 2 buah benda. Entah itu memiliki kecepatan yang sama atau yang berbeda. Kalau memiliki kecepatan kan pasti bergerak ya, maka bergeraknya itu saling bertumbukan. Biasanya itu gini langsung balik lagi, tapi ini saling melekat. Nah, kemudian saling melekat itu jatuh ya, biasanya jatuh kemudian memiliki kecepatan yang sama. Maka koefisien restitusinya ini yaitu 0. Nih. Tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali, ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Berbeda dengan tumbukan lenting sempurna. Di tumbukan lenting sempurna, saya ulangi sekali lagi, di tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Oke? Paham ya? Oke, kita kembali lagi ke tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di tumbukan tidak lenting sama sekali, tadi yang sudah saya jelaskan sedikit tentang buah-buah benda memiliki kecepatan yang berbeda, saling melekat dan memiliki kecepatan yang sama. Ini menghasilkan persamaan. Oke? Yaitu VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Oke? Ini yang pertama. Sehingga persamaan hukum kekekalan momentumnya juga berbeda, yaitu MA kali VA plus MB kali VB sama dengan MA plus MB dikali V aksen. Nah, ini persamaannya berbeda hanya di tumbukan tidak lenting sama sekali. Jelas ya? Tadi kita sudah pahami bersama tentang tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, kita lanjut untuk ke contoh-contohnya. Oke, yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Contohnya yaitu tumbukan antara 2 bola yang elastis ya, yaitu seperti apa ya? Oh, seperti tumbukan antara bola biliar. Kemudian antara atom-atom, antara inti atom. Oke? Jelas ya, ini untuk tumbukan lenting sempurna. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian. Di tumbukan lenting sebagian, contohnya seorang anak bermain kelereng. Nah, yang pertama tuh, ada satu kelereng kemudian disentil ya, terus mengenai kelereng yang lainnya. Nah, kelereng yang semula diam sehingga menjadi bergerak, itu dinamakan tumbukan lenting sebagian. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali ini, contohnya ada seorang penembak ingin menembak target, kemudian pelurunya sudah ditembakkan dan pelurunya mengeram dalam target. Itu dinamakan tumbukan tidak lenting sama sekali. Jelas ya? Jadi tadi kita sudah pahami tentang pengertian tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali. Dan kita sudah tahu contoh-contohnya seperti apa. Kita lanjut ke contoh soal. Tadi merupakan contoh soal yang pertama. Oke, kita langsung bahas bersama-sama. Jangan lupa ya, kita buat analisa dulu. Yang pertama kita buat diketahui, yang kedua kita buat
ditanya. Yang ketiga, kita buat dijawab. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah dalam pengerjaan soal fisika ini. Nah, untuk yang diketahui, tadi soalnya sudah kalian baca ya. Maka yang diketahui M1-nya berapa? 20 gram. Kita jadikan 0,02 kg. Jangan lupa ya, ini gram, kita ganti spidol dulu. Ini gram, kita jadikan kilogram. Nah, M2-nya 10 kg. Gak usah kita ganti, soalnya ini sudah kilogram. V2-nya tadi 0. V2 aksennya 30 cm per sekon, kita ganti 0,3 meter per sekon. Yang ditanyakan apa? V1-nya. V1 yang ditanyakan ya. Oke, langsung aja cus kita jawab. Dijawab. Nah, masih ingat ya, tumbukan tidak lenting sama sekali, persamaan hukum momentumnya seperti apa? Persamaan hukum momentumnya yaitu M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 plus M2 kali V aksen. Nah, di tumbukan tidak lenting sama sekali ini, V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Maka ini V aksennya nanti kita masukkan 0,3. Nah, kita masukkan aja langsung. Ini kan mudah banget kalau udah kita analisa dulu dari awal. Nah, M1-nya 0,02. V1-nya berapa? V1-nya kita cari. Plus M2-nya 10, V2-nya tadi 0. Oke. Kita masukkan lagi 0,02 plus 10 dikali, ini jangan lupa ya, V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Maka kita masukkan 0,3. 0,02 V1 plus 0 sama dengan, ini berapa? 10,02 dikali 0,3. 0,02 V1 sama dengan 3,006. Maka V1 sama dengan 3,006 per 0,02 sama dengan 150,3. Ya, kita bulatkan jadi, maka V1-nya 150 meter per sekon. Selesai. Nah, kita sudah ketemu V1-nya. Kita lanjut ke soal 2. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Tadi sudah kalian baca ya soal nomor 2-nya. Kita analisa seperti soal yang pertama tadi. Nah, diketahui M1-nya 4 kg, V1-nya 1 meter per sekon ke kanan. Ya, kenapa kecepatan ada ke kanannya, ada arahnya? Karena seperti yang video sebelumnya sudah saya jelaskan, ya, karena kecepatan merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor ini memiliki arah dan besar. Kemudian M2-nya sama dengan 5 kg, E-nya koefisien restitusinya sama dengan 0. Jika koefisien restitusinya sama dengan 0, maka dikatakan tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita tulis lagi supaya kalian benar-benar ingat apa yang kita bahas dalam video ini. Tidak lenting. Nah, kemudian V1 aksennya sama dengan min 4 meter per sekon. Ditanya apa? V2-nya.
Langsung aja kita jawab bersama-sama ya. Dijawab. Ini sama seperti yang soal nomor pertama. Nah, ini tumbukan tidak lenting. Maka tadi persamaan hukum kekekalan momentumnya yaitu apa? M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 plus M2 kali V aksen. Nah, kita masukkan ya. M1-nya 4, V1-nya 1 plus M2-nya 5, V2-nya tadi ditanya. Maka M1-nya 4 plus M2-nya 5, V aksennya tadi apa? V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Maka ini V aksennya min 4. Kita hitung 4 plus 5V2 sama dengan 9 kali min 4. Nih, 4 plus 5V2 sama dengan min 36. 5V2 sama dengan min 36. Langsung aja ya. Min 36, ini pindah ruas jadi min 4 sama dengan min 40. Paham ya? Kemudian yang angka yang terakhir V2-nya min 40 per 5 sama dengan min 8 meter per sekon. Maka ini V2-nya sama dengan min 8 meter per sekon. Artinya apa? Kecepatannya 8 meter per sekon, arahnya ke kiri. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, tadi soal nomor 3 sudah kalian baca ya. Kita ke pembahasannya langsung nih. Jangan lupa diketahuinya apa? M1 sama dengan M2 sama dengan M. V1-nya 8 meter per sekon. V2-nya 10 meter per sekon. V2 aksennya sama dengan 5 meter per sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya V1 aksennya. Nah, langsung aja kita jawab. Dijawab. Nah, begini. Ini merupakan tumbukan lenting sebagian. Di mana tumbukan lenting sebagian ini persamaan hukum momentumnya seperti apa? M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Maka diperoleh M sama dengan V1 plus V2. Terus ini juga M kali V1 aksen plus V2 aksen. Maka kita coret. Temunya V1 plus V2 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Kita masukkan langsung ya. Ini 8, ini 10 sama dengan V1 aksennya ditanyakan. Maka V1 aksennya gini, V2 aksennya 5. 8 plus 10 sama dengan 18 sama dengan V1 aksen plus 5. V1 aksen sama dengan 18 min 5, 13 meter per sekon. Nah, paham ya teman-teman cara pengerjaannya? Jangan lupa, ini kan diketahuinya M1 sama dengan M2 sama dengan M. Maka ini bisa kita coret-coret biar lebih simple ya kita dalam pengerjaannya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 4. Nah, kita
kita ke pembahasan soal nomor 4. Tadi soalnya sudah kalian baca ya. Diketahui M1 sama dengan 1 kg, V1 sama dengan 20 meter per sekon, M2 sama dengan 1 kg, V2-nya sama dengan 0. Yang ditanya apa? Yang ditanya V aksen. Langsung kita jawab. Dijawab. Nah, tadi di soal sudah tertulis bahwa terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali pada soal nomor 4 ini. Nah, maka persamaan hukum kekekalan momentumnya yaitu M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 plus M2 dikali V aksen. Kita masukkan ya. M1-nya berapa? M1-nya 1, V1-nya 20, plus M2-nya 1, V2-nya 0. Kita masukkan. M1-nya 1 plus 1 kali V aksen. Ini 20, ini habis ya, sama dengan 2 V aksen. Maka V aksennya berapa? V aksennya 20 per 2 sama dengan, di bawahnya saja, sama dengan 10 meter per sekon. Ya, gampang banget kan teman-teman? Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Oke, ini soal yang terakhir. Nah, soal ini merupakan tumbukan bola dengan lantai. Nah, tumbukan bola dengan lantai merupakan tumbukan lenting sebagian. Nah, kita diketahui dulu ya. Kita analisa dulu mulai dari diketahui. H1 sama dengan 1. 1 apa? 1 meter tadi ya. 1 meter. H2-nya 0,6 meter. Ditanya apa? H3. H3-nya. Maka kita bisa mencari H3-nya dengan rumus E. Dengan rumus E. Langsung aja kita jawab ya. Dijawab. Nah, nih, tadi sudah saya katakan ini bisa mencari ini dengan menggunakan rumus E. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, tapi kita ulas kembali di video ini ya, supaya kalian benar-benar ingat. Mencari E pada soal tumbukan bola dengan lantai, ini agak sedikit berbeda juga. E-nya sama dengan akar dari H2 per H1. Ketinggian sesudah per ketinggian sebelum. Paham ya? Jika ini berarti ini nanti kita menggunakan rumus H3 per H2. Ya, paham ya? Langsung aja kita tulis di sini ulang. Akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Nah, kita masukkan akar H2-nya berapa tadi? 0,6 per H1-nya 1 sama dengan H3 per H2 0,6. Ini berhubung akar dengan akar, akarnya nanti kita coret aja ya. Berarti 0,6 sama dengan H3 per 0,6. H3 sama dengan, kita pindah ruas, 0,6 kali 0,6 per 1 sama dengan H3-nya 0,36. 0,36 apa? 0,36 meter. Oke. Paham ya teman-teman? Itulah tadi merupakan contoh-contoh soal tentang tumbukan. Nah, ini saya akan memberi soal supaya kalian tahu seberapa paham sih kalian tentang materi tumbukan ini.
Ini dia soalnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi tumbukan. Sudah kita bahas tentang jenis-jenis tumbukan, pengertian-pengertian tumbukan, dan contoh-contoh soal tentang tumbukan. Juga tadi ada latihan-latihan soal untuk kalian semua. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.